Kiai Haji Dr. Ghazali Abbas Adam, Bapak Profesor Dr. Musni Umar, Bapak Kiai Haji Dr. Baharudin Husin, yang saya muliakan Bapak Kiai Sodri, yang saya muliakan Bapak Kiai Mursid Qori Indra, yang saya muliakan Bapak Kiai Saifullah Maksum, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, beserta Ibu Nyai Siti Masrifah. Yang saya muliakan Ibu Nyai Hajah Maskiyah, Ibu Nyai Hajah Ita Masitah, Ibu Nyai Sudirman Teba, para kiai asatid-asatidat yang hadir, yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Hadirin hadirat sekalian, teman-teman para jurnalis yang saya banggakan. Sungguh rasa syukur yang luar biasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, kenikmatan dan kesempatan. Pada siang hari ini saya diberi kebahagiaan yang luar biasa, dukungan dari para senior, para kiai, para ulama, keluarga besar, alumni PT IKI dan IIKI Jakarta, yang tentu beliau-beliau ini, kepada teman-teman jurnalis yang belum tahu, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki banyak anak buah di mana-mana, dan juga telah melahirkan berbagai pondok pesantren di berbagai tempat di seluruh tanah air, sekaligus perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan juga Institut Ilmu Al-Quran adalah lembaga yang sudah terbukti para alumninya memberikan kiprah pengabdian yang luar biasa dalam kehidupan pendidikan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Hari ini salah satunya Wakil Ketua MPR RI adalah alumni PT IKI dan sekaligus Wakil Ketua Umum PKB. Di sisi yang lain, rasa bahagia saya juga telah menyaksikan tokoh ini telah bekerja terus berbagai kegiatan untuk penggalangan. Saya menyaksikan bahkan menggerakkan doa-doa dan istighosah di mana-mana, termasuk Kiai Qori Indra ini terus membaca khusus doa-doa dan yasinan untuk kemenangan amin tanpa diminta oleh Jumat. Setiap hari Jumat melaksanakan wirid dan doa yang sangat terkagum tanpa diminta oleh siapapun. Dan inilah rasa syukur dan kebanggaan yang luar biasa. Tentu saya juga menyampaikan salam terima kasih dan hormat dari Mas Anies Baswedan yang hari ini sedang menyiapkan debat nanti malam jam 19.00. Moga-moga lancar dan harapannya bisa menghasilkan kemenangan pada 14 Februari yang akan datang. Amin. Atas nama Mas Anies dan saya tentu hormat, cinta dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan Institut Al-Quran yang hadir di sini maupun yang tersebar di berbagai kota, kabupaten, dan di seluruh negara-negara di berbagai belahan dunia. Ini kebahagiaan yang luar biasa, sekaligus memberikan semangat dan motivasi kami berdua, saya dengan Mas Anies Baswedan, untuk terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mewujudkan amanah ini. Amanah yang pertama tentu kemenangan pada Pilpres 14 Februari yang akan datang. Dan amanah yang kedua, melaksanakan seluruh niat baik mandat yang telah dibacakan oleh
Profesor Musni Umar dan Ibu Ita Masita. Dari seluruh latar belakang yang disampaikan sebagai niat untuk dukungan kepada Anies Muhaimin ini, semua poin-poin penting adalah fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Bahkan bisa disebut kewajiban-kewajiban konstitusional yang mestinya dilaksanakan di depan mata kita. Namun nampaknya diabaikan, tidak dijalankan, bahkan cenderung ditinggalkan dari fakta-fakta real yang ada di depan mata kita. Mohon maaf, saya bisa lihat tadi. Saya terus terang terkagum-kagum dengan rumusan yang disampaikan, mulai dari keprihatinan kita tentang pembiaran terhadap judi online, narkoba, penipuan, pinjaman online, mahalnya sembako, banyaknya pengangguran, defisit keadilan, ini istilah yang luar biasa, yang hari ini seluruh perguruan tinggi Indonesia berteriak karena adanya defisit keadilan, dan juga adanya investasi yang bukan membawa kenyamanan dan kemakmuran, tapi melahirkan konflik dan entah apakah benar bisa melahirkan kemakmuran. Begitu juga kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan sosial ekonomi yang menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan kekayaan alam di kawasan Indonesia Timur yang begitu luar biasa tidak bisa dinikmati oleh warga kita yang ada di kawasan itu. Rasa keadilan ekonomi, keadilan ekologi, keadilan antar generasi itu tidak kita temukan pada hari ini. Dan politik uang merajalela menjadi produk dari yang dikuatkan sampai hari ini. Keprihatinan-keprihatinan inilah yang kita sebut sebagai kewajiban kita untuk melakukan perubahan. Tema perubahan ini yang mentakdirkan saya akhirnya bisa bersanding dengan Mas Anies Baswedan. Saya diperintah oleh para kiai, wabil khusus dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais, beserta para ulama-ulama se-Indonesia yang berkumpul di Bali tahun 2019. Perintahnya kepada saya adalah ikhtiar agar saya sebagai Ketua Umum PKB harus ikut hadir di dalam kompetisi mengisi, mewarnai kepemimpinan nasional. Mencoba ke sana, mencoba ini, mencoba itu. Dengan berbagai ikhtiar, Allah mentakdirkan yang terbaik untuk saya dan bangsa ini. Alhamdulillah, saya dipertemukan oleh calon yang menurut saya dan menurut para kiai, wabil khusus Kiai Toifur Purworejo, Kiai Khalil As'ad Situbondo, Kiai Badawi Kudus Jawa Tengah, Kiai Saifullah Maksum Jakarta. Ini termasuk yang melakukan analisis dan istikharah, dan kiai-kiai yang lain yang tersebar di berbagai tanah air dengan ketulusan beliau-beliau itu tanpa pamrih. Bahkan kalau saya sowan kita tinggali aja nggak mau, malah saya pulang disangoni. Ini untuk berjuang untuk memenangkan Amin, saya diberi itu. Bahkan yang terbaru Kiai Toifur dari Purworejo mengirim anak buahnya ke Jakarta, tahu kalau saya lagi nggak punya duit, dikasih duit untuk berjuang lebih kuat lagi. Saya kira kiai-kiai seperti itu yang memang luar biasa memberikan support. Bahkan hari ini keberkahan datang lagi support dari keluarga besar alumni PTIG dan PTIG. Inilah barangkali suara langit dan suara kebenaran yang terus terang membuat saya merinding. Begitu juga meskipun beliau-beliau kampus-kampus tidak mendukung secara langsung kepada kami, tapi suara-suara yang muncul dimulai dari UGM, disusul UII, UI, Unpad. Saya awalnya kok nunggu-nunggu UIN kok nggak muncul-muncul nih. Yang katanya kampus paling agamis,
Itu kok nggak muncul-muncul. Namanya juga saya nggak ikut-ikut, jadi cuma menunggu-nunggu gitu. Katanya besok muncul juga. Erlangga malah sudah, Erlangga Surabaya, kampus saya juga. Kemudian Makassar, UNAS, kemudian Andalas. Ini luar biasa, keprihatinan yang bukan tidak mungkin ini diabaikan. Bagi saya, pengabaian atas suara kebenaran yang merata ini adalah pengabaian yang keterlaluan untuk masa depan bangsa kita. Karena itu ini suara perubahan nampaknya tidak bisa dibendung, dan membuat merinding saya adalah kita semakin optimis dan yakin kita akan menangkan 14 Februari 2024. Narkoba, judi online, ojol, pinjol. Bagi seorang presiden hanya menombol satu tombol langsung selesai. Seorang presiden mengatasi narkoba, mengatasi pinjol, mengatasi itu tekanan tombol akan selesai semua. Itu bukti bahwa di depan mata kita ada sesuatu yang dilakukan pembiaran. Yang namanya food estate. Puluhan triliun, hampir ratusan triliun digunakan untuk mengisi kebutuhan pangan kita. Dengan membabat hutang, merusak ekosistem tanpa melibatkan petani. Di sisi yang lain, petani yang mestinya produktif tidak memiliki pupuk, tidak memiliki bibit unggul. Terima kasih dukungan dan doanya mohon diteruskan agar menyelamatkan perjuangan kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak diperkenankan duduk lagi, Bapak Wakil Presiden. Tolong disaksikan